Apa gunanya menjawab pertanyaan yang secara faktual orang tahu bahwa tidak ada yang disebut era Jokowi, yang ada era. Kalau dikatakan oleh Fahri Ali bahwa Jokowi berpikir mikro dan Prabowo berpikir makro, dua-duanya berpikir. Kan yang mesti ditanya berpikir atau tidak. Mikro makro sama aja, itu juga produk dari pikiran tuh. Jadi saya tidak anggap bahwa ada yang disebut era Jokowi. Era itu artinya epoch dalam bahasa Inggris, meninggalkan jejak pikiran. Apakah IKN sebuah pikiran? Bukan. Apakah kereta cepat sebuah pikiran? Bukan. Apakah jalan tol hasil pikiran? Bukan. Itu hasil pertukangan. Pikiran itu disebut pikiran kalau dia menembus waktu. Profesor Kadirun menginvestasikan pikiran. Sehingga sekarang saya ada di 18.000 mahasiswa Universitas Pancabudi. Itu yang namanya pikiran. Pak Kadir, Profesor Kadirun mengambil risiko untuk tidak jadi gubernur, tidak jadi politisi, karena dia ingin membuat pikiran itu dihidupkan dari Provinsi Sumatera Utara. Kita ada dalam refleksi itu tuh. Dan kita harus berdayakan pikiran ini supaya kita enteng ke depan itu. Tadi ada pantun. Panjat pepaya lewat genteng. Yang berupaya pasti jadi enteng. Kita mau mengentengkan politik kalau kita kembalikan politik ke dalam suasana akal pikiran. Kan itu dalilnya kan. Jadi kalau saya ada di sini, saya memahami bahwa dari awal universitas ini didesain untuk menghasilkan pikiran. Kata kadir di dalam bahasa Inggris artinya ia yang mengetahui banyak hal. Betul nggak? Demikian juga dalam bahasa Sunda, apalagi dalam bahasa Arab. Jadi kadirun artinya mereka yang ingin menghidupkan akal pikiran. Udah bener Profesor Kadirun Yahya mengambil posisi sebagai pedagog, bukan demagog. Demagogi artinya orang yang tidak berpikir tapi berupaya untuk memanipulasi informasi, itu namanya demagog. Pedagog artinya orang yang berpikir dan menginginkan ada pertengkaran pikiran. Jadi saya senang ada di sini. Ini tadi ada 18.000 mahasiswa, ada 300 dosen. Kalau udah begini saya nggak mau jadi dosen lagi, saya mau nyalek aja nih karena udah. Tetapi apa gunanya nyalek kalau di belakang kita ada kehidupan yang tidak berpikir. Setiap orang yang ingin masuk dalam politik harusnya mengerti bahwa politics, demokrasi is the government of reason through the government by the people. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Sekarang begitu banyak orang nyalek tanpa akal itu. Karena ngincer amplop. Kita mau batalkan itu di sini. Saya ada di Medan. Dan kita ingin Medan jadi tempat pertama pertempuran akal pikiran. Medan tidak boleh diblok. Sorry, bukan blok Medan. Medan tidak boleh diblok pikirannya. Itu dasarnya itu. Mengucapkan sesuatu secara jujur itu memang fungsi akademis. Jadi kalau tadi diterangkan oleh Pak dosen Surya bahwa dimulai dan Pak Bang Ojak yang memberi kita pengetahuan awal bahwa ternyata dari tahun 50-an, tahun 60-an udah ada sebuah lembaga think tank di sini yang hendak mempromosikan pikiran dan dimulai dengan kata yang sangat akademis, metaphysics. Yang mungkin pada waktu itu nggak dimengerti oleh banyak orang, lalu dianggap tidak ada nomenklaturnya. Lalu tidak ada nomenklaturnya bukan berarti tidak berarti, tidak berguna, justru berguna hari-hari ini. Apa yang terjadi pada bangsa ini sekarang? Kekurangan pikiran karena tidak belajar filsafat. Kekurangan moral karena tidak tahu apa fungsi metafisik.
Metafisik itu di dalam filsafat Yunani adalah tulisan-tulisan Aristotle setelah dia belajar fisik. Setelah dia belajar fisika, dia mulai mengembangkan pengetahuan dia, kuriositas dia, imajinasi dia tentang Tuhan, alam semesta, apa yang menyebabkan dunia ini berputar, beredar, apa yang bisa diabadikan di dalam pikiran. Kan itu dasarnya tuh. Jadi, nih seperti konstruksi ruang ini. Kalau saya belajar fisika, saya bisa buat gedung persis seperti ini. Karena membuat gedung pertemuan seperti ini hanya saya cuma butuh dua rumus. Satu rumus tentang metal fatigue, kelelahan metal. Ini ada fakultas sains di sini kan. Sama rumus tentang S, safety factor. Dapat. Dengan dua rumus itu saya bisa bikin bangunan. Itu namanya ilmu fisika yang diterapkan secara teknis. Tetapi kalau saya berpikir bangunan ini mau dihargai sebagai apa? Narasi yang akan ditimbulkan oleh bangunan ini apa itu? Itu saya berpikir secara metafisik. Ini ada konstruksi ventilasinya tuh sangat Mediterranean. Konstruksi bintang itu. Tetapi saya juga bisa anggap bahwa ini sangat Eropa revolusi industri karena ini bangunan beton, bangunan metal ini sama seperti kaki dari Menara Eiffel. Kalau Anda lihat ke atas. Tetapi kita mesti bayangkan misalnya fungsinya apa? Begitu ditaruh kubah, oh ini fungsi teologis, metafisiknya ada pada simbol kubah itu. Bisa kita interpretasikan segala hal. Jadi kemampuan kita untuk mengolah wilayah pikiran dan imajinasi itu namanya metafisik. Jadi ajaib misalnya Indonesia begitu banyak universitas tapi hanya 1-2 yang mengajarkan filosofi, junto metafisik, junto tarekat, junto akal budi. Ini udah betul nih panca budi, Universitas Panca Budi. Gabungan antara panca indera dan budi. Panca indera itu yang tangible, yang saya bisa pegang. Panca indera itu membuat saya terhubung dengan realitas. Itu fungsi panca indera itu. Budi membuat saya terhubung dengan yang metafisik. Bagaimana mengatakan kata budi itu? Dalam filsafat Yunani namanya reason, akal budi, pure reason. Tapi di dalam Islam ada sesuatu yang melebihi reason. Orang Eropa tahu tentang beda antara reason dan passion. Reason artinya kalkulasi di dalam kepala, komputasi itu. Passion artinya memanfaatkan rasa batin kita itu. Masalahnya sekarang bagaimana menghubungkan antara reason dan passion? Islam punya istilah yang unik, namanya kolbu. Kolbu itu semacam getaran yang memberi sinyal bahwa ya passionmu itu tidak cukup kalau tidak diolah dengan reason. Reasonmu tidak cukup kalau tidak membaca kata batin itu. Jadi epistemologi Islam lebih lengkap sebetulnya. Ada batin, ada akal, dan ada kolbu. Pertanyaannya, kolbu datang dari mana tuh? Saya bisa tahu isi kepalanya dengan membedah cognitive science, neuroscience, untuk melihat listrik yang ada di kepalamu itu menghasilkan keadilan atau menghasilkan korupsi. Hanya dengan membedah bagian amigdal mana yang berhenti memproduksi elektron sehingga listriknya berubah itu. Itu adalah bagian fisik dari otak. Tapi ada bagian yang non fisik namanya mind. Namanya reason. Yang hanya bisa kita lihat di dalam pertengkaran. Oh, dia pakai otak. Bukan dia pakai otak fisiknya, tapi pakai rasional naratifnya. Jadi bagus sekali di sini. Saya menerima semacam sensasi bahwa ada universitas yang mau memasukkan mata kuliah filsafat sebagai kurikulum dasar. Filsafat membantu kita membongkar banyak hal. Radikal episteme di situ, radikal thought, radikal justice. Jadi Pak Profesor Kadirun Yahya memulai semacam upaya untuk membongkar secara radikal. Dan memang tugas universitas adalah meradikalkan segala hal. Apa artinya meradikalkan? Demonstrasi bukan. Meradikalkan adalah mencari sesuatu penjelasan
the whole explanation, the last argument, di dalam pikiran itu namanya radikal tuh. Sampai ke radiksnya, sampai ke akarnya. Itu maksudnya. Apakah Jokowi berpikir sampai ke akar? Ya, akar keluarganya. Bukan akar tentang keadilan. Sampai sekarang setiap malam ada 19, mungkin sekarang 20 juta manusia Indonesia hidup di dalam kelaparan. Hidup tanpa makan malam. Siapa mereka? Pasti kebanyakan ada perempuan. Karena si perempuan, ibu-ibu, dia kalau ditanya udah makan belum? Udah, padahal dia belum makan. Dia ingin yang makan lebih dahulu adalah suaminya, anak-anaknya tuh. Jadi kemampuan empati kita, sementara 2 hari yang lalu sampai seluruh bandara Indonesia jalan-jalan tol, terima kasih Pak Jokowi. Oh itu dibuat oleh rakyat. Mana ada rakyat yang kelaparan mampu membuat baliho setinggi-tinggi Monas itu. Yes, logiknya begitu. Artinya balihonya seragam dan bersih, bagus, mahal. Siapa yang buat itu? Ya Jokowi sendiri. Dia meminta terima kasih dengan cara mobilisasi itu. Terima kasih itu datang dari nurani. Terima kasih datang dari senyum tulus dosen-dosen. Terima kasih datang dari penghargaan masyarakat sipil. Itu nggak ada. Saya nggak lihat satu poster. Kemarin saya keliling Jawa 2 hari lalu. Yang ditulis oleh rakyat dipasang di atas pohon atau diselipkan di bambu. Nggak ada. Yang ada adalah baliho ucapan yang mewah dicetak. Dari mana? Itu adalah uang rakyat. Jadi Jokowi menyuruh aparatnya untuk berterima kasih pada dia, lalu dia senang sendiri. Itu namanya penipuan in optima forma. Jadi sekali lagi kita mau balikkan tema ini. Bagaimana melawan Indonesia yang cemas? Kita cemas karena di dalam 5 bulan ini kita tumbuh di dalam suasana deflasi. Deflasi artinya harga barang jadi murah karena kita tidak bisa beli. Bukan harga murah karena disubsidi pemerintah. Barangnya turun harganya karena tidak ada orang yang mau membeli itu. Anda masuk mall-mall di Jakarta, orang cuma lihat. Dulu orang masuk ke mall Jakarta itu untuk beli makanan Korea segala macam. Sekarang beli es teh yang murah. Saya mondar-mandir di Jawa Tengah kemarin tuh, bicara dengan SPBU, nggak ada penambahan, penggunaan bahkan pengurangan orang yang beli bensin. Artinya nggak ada pengangkutan, nggak ada pengangkutan artinya nggak ada produksi. Tidak ada produksi artinya daya beli turun karena nggak ada permintaan. Tapi kemudian Pak Jokowi bilang bahwa kita kelebihan listrik, Jawa itu kelebihan listrik. Maka silahkan mak-mak tambah voltage-nya, tambah daya listriknya. Oh ya, masuk akal. Tapi kalau kita periksa, kita cemas akhirnya karena kelebihan listrik itu terjadi bukan karena kita memproduksi energi, tapi pemakai energi itu pindah ke Taiwan, Thailand, Vietnam. Industri besar kabur dari Jawa. Akibatnya apa? Ya listriknya berlebih. Karena pemakai listrik utama adalah industri. Artinya kelebihan listrik itu secara logika sama dengan deindustrialisasi. Tutup semua pabrik. Itu intinya. Jadi statistik sering berbohong. Kalau rumah kos di Medan ini, ibu kosnya bilang, datang aja ke tempat kos kami ini. Karena kami kelebihan listrik. Anda boleh pakai dari tadi cuma 300 watt, sekarang 500 watt. Masuk akal nggak? Ya masuk akal. Tetapi begitu Anda sampai di rumah kosnya memang kosong. Nggak ada lagi yang pakai, maka listriknya bertambah. Logikanya begitu. Ilmu ekonomi mudah itu. Bahwa selalu ada logik terbalik di belakang dalil itu. Saya kemarin ada di Jawa Timur juga. Jawa Timur mengalami deflasi yang sama tuh. Tidak ada daya beli. Tetapi dipamerkan oleh pemerintah, UMKM-nya bertambah.
Seolah-olah ada kehidupan ekonomi. Memang UMKM bertambah. Tapi logika ekonominya di mana tuh? Dalam keadaan deflasi, UMKM bertambah. Gampang keterangannya. Mereka yang tadi punya restoran, karena tidak mampu lagi untuk mempertahankan harga, turun jadi pedagang kaki lima di trotoar. UMKM bertambah. Artinya kemiskinan. Begitu akal pikiran bekerja tuh. Begitu banyak hal. Kita nggak perlu belajar teori-teori ekonomi Harvard Business School, Chicago School of Thought, Cambridge Keynesian Economics. Tapi kita bisa pakai akal untuk melihat bahwa penipuan statistik itu luar biasa. Nah, itu yang kita sebut sebagai kecemasan kita. Kita menghadapi 2045 yang diandalkan bahwa akan ada bonus demografi. Ya boleh, tapi coba kita periksa. Siapa yang akan menikmati bonus demografi di 2045? Kata Pak Jokowi, Anda akan menikmati. Kenapa? Mereka milenial sekarang pendapatannya akan jadi 5 kali lipat di 2045. Bagus. Kalau Malaysia turun 5 kali lipat, kalau Singapura turun 5 kali lipat, kalau Taiwan turun 5 kali lipat. Namanya bonus demografi itu perbandingan antara Anda hari ini di 2045 dengan pemuda Malaysia hari ini di 2045, itu namanya bonus demografi. Bukan Anda dibandingkan dengan Anda nanti. Ngaco pikirannya itu. Anda tumbuh, pendapatan Anda 5 kali lipat. Anak-anak di Kuala Lumpur pendapatannya naik 30 kali lipat. Artinya Anda akan kalah. Logikanya begitu teman-teman mahasiswa. Jadi istilah bonus demografi itu deceptif, berbohong itu. Deceptif sifatnya. Itu pentingnya akal sehat kita ajukan hari ini supaya kita bisa mendeteksi nanti apakah Pak Prabowo paham bahwa kebutuhan akal sehat itu harus mendahului kebutuhan infrastruktur. Kita bertanding 2045 bukan bertanding infrastruktur, bertanding SDM. Berapa IQ kita hari ini? 78. Sedikit di atas simpanse. Berapa IQ Singapura? 105. Berapa IQ Vietnam? 115. Jadi apa yang akan terjadi nanti kalau 2045 pertandingan ekonomi, pertandingan SDM didasarkan dari pertandingan kecerdasan, kita pasti kalah. Itu pentingnya. Kalau Pak Prabowo bilang oke, ekonomi akan dipecut 8%, masuk akal. Tetapi 8% itu artinya ada yang akan dibuat 20%, ada yang akan dibuat 3%. Kan itu average-nya kan. 8% artinya yang paling atas ditambah yang paling bawah. Yang paling atas ini akan speed up. Sekarang kita uji. Speed up ekonomi artinya ekonomi akan dipacu mesinnya untuk bekerja cepat. Siapa yang akan dipacu? Ya, pemain ekstraktif industri. Nikel, batu bara, sawit, segala macam. Konsekuensinya apa? Itu yang mesti dihitung dari sekarang. Apa akibat dari ekonomi dipecut 8%? Artinya akan ada pemanasan mesin ekonomi itu. Dipecut 8%, pertanyaan etisnya, pertanyaan metafisiknya adalah berapa persen ecological footprint, jejak ekologi dalam bentuk kerusakan hutan yang diakibatkan oleh 8%. Tentu harus dihitung. Kan itu masalah kita adalah kita hidup di dalam keseimbangan planetarium. Masalah kita bukan sekedar NKRI harga mati, tapi planetnya harga mati di karbon dioksida keberapa. Jadi kita memang cemas karena kita paham cara berpikirnya. Memecut ekonomi 8% itu sama dengan saya beli bajai, lalu saya paksa dia lari 120 km di jalan tol. Ya terbakar mesinnya. Itu konsekuensi. Jadi teman-teman semua, saya menginginkan ada semacam new kind of discourse, new kind of narrative politics di sini. Bahwa ada cewek-cewek, masih ada upaya persaingan politik di Medan, tetapi universitas harus ditumbuhkan sebagai pengelola akal sehat. Amplop pasti akan beredar pada mahasiswa, tapi ngapain Anda dibayar oleh amplop kalau otak Anda akhirnya akan dikerdilkan oleh seseorang? Itu prinsip itu yang kita tidak tegakkan. Kemampuan kita untuk membaca apa yang akan terjadi di Medan, di Sumatera Utara, di seluruh Sumatera, di Jawa, akan ada hiruk pikuk politik di dalam keadaan kekurangan daya beli. Akibatnya semua orang akan pasang poster
di warung, di mulut-mulut desa, kami menerima serangan fajar. Penghinaan terhadap cita-cita Profesor Kadirun. Profesor Kadirun Yahya pasti akan mengatakan bahwa bukan itu yang saya maksudkan dengan investasi peradaban di negeri ini. Jadi sekali lagi, saya terangkan ini semua sebagai paradigma, sebagai ide penuntun, sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi kampus untuk jadi pengkritik, bukan jadi penerima, bukan jadi konsumen demokrasi, tapi menjadi produsen demokrasi. Nah, memulai itu hari ini adalah hari yang bersejarah, karena kita ada presiden baru, tapi kita mau tahu apa arah dari kabinet baru itu yang sangat besar, ada 120 orang di situ. Yang kalau Pak Prabowo berpapasan di istana dia nggak tahu ini menterinya, karena dia nggak mungkin hafal. Jadi kita mau pastikan bahwa ada kabinet baru dengan komposisi yang besar. Artinya apa? Kita bayar pajak lebih untuk bayar mereka tuh. Artinya kita harus lebih tega untuk mengkritik mereka, supaya kita tidak cemas menghadapi cita-cita negeri ini, yaitu mengembalikan republik ke dalam cara berpikir, mengembalikan institusi universitas ke dalam kadirunisme, yaitu knowing anything itu. Itu artinya kadirunisme. Do think the unthinkable. Be prepared for the next catastrophe. Apa yang terjadi kalau perang dunia itu merembet ke Indonesia? Selesai kita. Berapa lama NKRI harga mati? Mati dengan sendirinya karena daya tahan militer kita itu sangat rendah. Tetapi kalau moral kita bagus, orang akan hormati kita. Ngapain serang Indonesia? Toh Indonesia sedang memelihara ekologi bumi. Itu artinya kita mau menerangkan pada dunia, kita pro lingkungan. Konsekuensinya apa? Batalkan IKN. Itu dasarnya. Jadi semua kita harus berani berpikir radikal, seperti diajarkan oleh Profesor Kadirun, yaitu berpikir secara metafisik. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Singkat, padat, jelas, tepat sasaran. Oke, kita masih ada waktu. Sepertinya Bang Rocky paham memberikan kesempatan waktu agak panjang untuk kita berdiskusi. Ini Bang Rocky harus kita kasih energi dulu. Ini energi Amin Sam, produk dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Terima kasih, saya aminkan kebersamaan Amin Sam. Mudah-mudahan nanti bisa go public, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kota Medan. Baik Bapak Ibu dan para hadirin yang luar biasa, baik yang di dalam maupun yang di luar. Ini kalau dihitung secara metafisis, ini yang hadir lebih dari 10.000 yang nonton live dan yang hadir di ruangan ini. Oke, saya berikan kesempatan 3 orang penanya pertama. Oke, ada dari belakang 1, 2, dari mahasiswa yang pakai topi 3. Mungkin bisa dibantu? Saya minta untuk jangan terlalu panjang pengantar, langsung saja kepada poin penting yang ingin ditanyakan supaya waktu kita cukup untuk berbagi pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Haryawardani, dosen Prodi Ilmu Hukum. Selama 10 tahun ini kita mengalami bukan revolusi mental tapi revolusi mental. Yang membuat jadi pikiran cacat mental. Bagaimana kita menemukan akal sehat di tengah kemerdekaan berpikir kita dirampas. Contohlah kami sebagai akademisi sekarang suara nyaring di jalan kami tidak berbunyi lagi dan mahasiswa pada tidur. Bagaimana menumbuhkan akal sehat supaya kita kritis dan bangkit seperti awal reformasi. Itu saja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kumpulkan satu pertanyaan lagi mungkin nanti. Kan? Iya, baru saja saya terangkan. Lakukan radical break. Jangan percaya pada semua proposal yang sifatnya membujuk untuk jadi pragmatis. Kan itu dasarnya. Anda sebagai dosen, mulailah di kelas ketika mengajar, minta mahasiswamu menggeleng, jangan mengangguk. Mengganggu itu tanda kita sedang membujuk mahasiswa untuk percaya pada kita. Ilmu pengetahuan tumbuh dengan menggeleng. Salah, nggak begitu. Dosen saya dungu. Ucapkan itu supaya timbul didaktika, timbul dialektika.
Kalau mahasiswanya ngangguk-ngangguk, itu ditipu dosen. Dosennya ngangguk-ngangguk. Dosennya ngangguk-ngangguk, ditipu dekan. Dekannya ngangguk-ngangguk, ditipu rektor. Rektornya ngangguk-ngangguk, ditipu presiden. Sama dasarnya tuh. Jadi itu intinya tuh. Jadi mulai membiasakan untuk menggeleng. Menggeleng artinya enggak. Tapi perhatikan. Ada gerakan menggeleng. Menggeleng artinya berupaya mengeluarkan pikiran. Ada gerakan menggeleng yang lain. Justru karena tidak punya pikiran. Namanya pelangak pelongok. Beda antara gerakan menggeleng karena punya pikiran dan gerakan pelangak pelongok karena tidak punya pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak ini, yang sini sebentar ya. Ya, nggak apa-apa, saya turun saja. Terima kasih Bung Rocky, saya sangat bangga dan senang. Nama saya Burhanuddin Harahap, Kadirun Yahya Harahap sebenarnya. Saya adalah seorang guru. Merasa memang kecemasan itu sudah muncul. Sehingga saya mengarang 10 buku dalam 2 tahun ini. Insya Allah saya serahkan sama Bapak. Ya. Saya melihat di pendidikan kita ini sebenarnya yang sangat perlu diperhatikan adalah masalah sistem yang sangat-sangat sudah rumit sekali bagi seorang guru. Mereka hanya ketakutan tidak ngabsen, bukan ketakutan tidak menyampaikan pelajaran di dalam kelas karena nanti akan dipotong honornya. Mudah-mudahan bukan era tadi kata Bung Rocky, Presiden Prabowo ini mampu mengangkat pendidikan ini supaya tidak banyak korupsi yang mengelola pendidikan negeri di Indonesia. Terima kasih. Suaranya mengalahkan getaran suara Bang Rocky. Mungkin Bang Rocky bisa kasih testimoni, respon langsung. Bapak tuh mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru kencing berlari, murid mengencingi guru. Jadi, semua hal yang hendak kita ucapkan hari ini adalah upaya kita untuk mendisiplinkan diri. Supaya kita tahu apa yang mesti kita ucapkan dan apa yang mesti kita terangkan secara personal. Problem guru ini tidak mungkin lagi jadi problem personal. Masalahnya bukan gurunya tidak mampu mendidik, tapi sistem ini membuat guru tidak bisa mendidik. Terutama guru-guru honorer yang gajinya 250.000 sebulan dan bayarnya 3 kali. Saya tangkap itu, saya pergi ke daerah-daerah. Jadi saya ingin semua hal yang menyangkut upaya untuk mencerdaskan bangsa dimulai sebagai investasi pertama dari Kabinet Prabowo. Jadi yang dikatakan oleh Pak Burhanuddin Harahap harus didengar oleh Prabowo Subianto. Coba lebih kencang siapa? Itu cirinya Bang Rocky, nggak mau kalah soal tekanan suara. Oke, ada yang mau menggeleng? Oke, tadi yang pakai topi. Mungkin ke depan aja, ke depan. Supaya lebih mudah, ke depan. Ke depan sini boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ardiansyah dari Fakultas Manajemen Bisnis Digital. Yang saya tanyakan, bagaimana pandangan Anda terhadap pemerintahan baru Prabowo Gibran? Mengingat kritik Anda yang cukup tegas terhadap pemerintahan Jokowi sebelumnya. Apakah Anda ada perbedaan sikap terhadap pemerintahan yang baru ini? Apakah Anda melihat adanya hal yang lebih positif atau justru diwaspadai dari pemerintah? Oke, pertanyaannya cukup banyak sekali. Sudah? Sudah cukup. Oke, baik. Dari siapa tadi namanya? Dimas Ardiansyah. Dimas. Oke, silakan Dimas. Ada perbedaannya tidak ada.
karena Pak Gibran masih ada di dalam sorotan mahasiswa. Karena Pak Gibran seringkali merasa paham tapi ternyata tidak. Itu artinya fura-fura faham alias fufu fafa. Oke, dah. Oke, ini udah panas ini. Iya, saya buka termin kedua dari sebelah sini. Oke, yang baju putih satu, yang tengah pakai batik, pakai kaos hitam satu. Dari yang di sini depan satu. Tahan ya, nanti kita kasih kesempatan. Oke, silakan. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rocky, kita sama-sama tahu bahwa cita-cita itu gratis, maka silahkan ambil yang paling mahal gitu. Tapi saya rasa di 10 tahun era tadi yang Bung Rocky bilang, Jokowi menaruh harapan baru di Indonesia Emas. Ulangi. Jangan mengandalkan orang lain. Kita sama-sama tahu nggak? Saya tahu, itu tanggung jawabnya. Oke. Saya tahu, Bung, bahwa memang cita-cita itu gratis, maka silahkan ambil yang paling mahal. Dan saya tahu di 10 tahun era tersebut, Jokowi menaruh cita-cita yang besar, yaitu Indonesia Emas di 2045. Dan yang hari ini melanjutkan cita-cita itu adalah Prabowo. Dimana kita sama-sama tahu bahwa nggak ada sama-sama tahu. Saya tahu itu. Dan saya tahu, Bung, bahwa di Indonesia Emas 2045 terlalu banyak yang harusnya diselesaikan, seperti perihal pangan, akses pendidikan, bagaimana kesehatan yang bisa diakses dimanapun begitu. Sementara yang saya tahu bahwa Prabowo jangankan untuk mengandalkan swasembada pangan di Indonesia begitu, sementara dia menanam ubi saja yang tumbuh jagung begitu. Jadi bagaimana kita menaruh harapan kita terhadap presiden yang baru begitu di kabinet merah putihnya ini begitu. Coba jelaskan, Bung. Saya juga tahu bahwa pemimpin adalah meyakinkan orang lain dengan apa yang dia yakini. Sementara saya sampai hari ini tidak akan pernah yakin mendapatkan Indonesia Emas di 2045. Terima kasih, Bung. Oke. Langsung, Bung. Oke, investasikan ketidakyakinanmu di dalam gerakan politik, itu kan? Gerakan politik kampus. Tulis, kumpulkan jurnalis, terangkan bahwa tidak mungkin kita mencapai swasembada pangan. Beda swasembada pangan dan swasembada beras. Yang ingin dicapai swasembada pangan, tapi yang ditanam adalah beras. Logikanya di mana? Pangan itu ubi, tadi jagung, sagu. Riset tentang pangan seringkali tidak menguntungkan investor. Karena itu ditanam aja beras. Tapi kita tahu, kita terus-menerus defisit di dalam beras. 2 kali kita swasembada. Tahun 84 zaman Pak Harto beras, dan 2022. Tetapi menurut kalangan akademisi itu bukan swasembada. Swasembada artinya sustainable. Mana mungkin swasembada cuma 1 tahun? Itu hanya karena gejolak beras dunia aja. Jadi kata swasembada sendiri diperiksa dulu kondisi epistemik dari istilah swasembada. Swasembada artinya minimal 5 tahun itu terus menerus. Swasembada hanya dalam 1 semester itu bukan swasembada. Itu kecelakaan harga doang. Dan itu yang diintai. Bahwa oke, swasembada besok berhenti. Kenapa? Karena eksportirnya merasa kalau swasembada nggak akan ada fee untuk impor beras. Di situ ada penipuannya itu. Jadi sekali lagi mulailah riset tentang soal itu. Dan kita, petani kita itu adalah net importer, net consumer. Petani kita tidak memproduksi beras, yang memproduksi perusahaan besar. Yang dari luar terutama tuh. Jadi pastikan pengertian-pengertian dasar itu swasembada, ekspor import, fee di dalam import. Setiap kilogram, 1 kilogram bisa 10 rupiah. Bayangin kalau stok bulog itu diperlukan 1,5 juta ton misalnya, itu berapa banyak fee yang diambil oleh importer. Jadi itu intinya. Dan sekarang kalau soal tadi janji Jokowi 2045 itu Indonesia adil, kata adil itu diukurkan pada siapa? Pada GDP.
pada sistem ekonomi. Adil versi mana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia beda dengan keadilan yang dihasilkan oleh etika utilitarian. Beda itu. Itu mesti yang kita tuntut. Anda sekarang pendapatanmu berapa hari ini? Orang Indonesia 4.500 US dollar per kapita. Pendapatan anak muda Kuala Lumpur, Malaysia 13.500, 3 kali lipat dari kita. Adil bagi dia karena dia dapat pendidikan yang bakal gratis. Di kita pendidikannya mahal, dia digratisin, iya. Tetapi untuk beli buku dosen aja, dosen terpaksa mesti fotokopi, dosen mesti ambil buku-buku yang sebetulnya melanggar hak cipta. Satu buku hari ini 300.000 rupiah. Mana ada dosen yang bisa beli 300.000 rupiah tuh? Buku untuk referensi dia, buku untuk memajukan kurikulum. Kurikulum kita itu tertinggal. Kenapa? Dosennya bukan malas baca, nggak bisa beli buku itu. Kan itu dasarnya kan. Jadi mestinya perbanyak buku, bukan perbanyak fondasi IKN. Itu dasar pikirannya kan. Untuk apa memperpanjang jalan tol kalau jalan pikiran makin pendek? Nah, sebagian udah tepuk tangan, makasih. Oke. Tadi dari yang tengah, ya silakan. Pendek-pendek aja ya, jangan terlalu panjang pengantarnya. Oke, perkenalkan nama saya Rangga Ravandi dari program studi Sistem Komputer. Nah mungkin ini... Sistem apa? Sistem Komputer. Sistem komputer, oke. Oke, mungkin ini saya ingin bertanya tentang lapangan pekerjaan. Ini saya rasa melihat keadaan sekarang itu lapangan pekerjaan di sektor formal makin sedikit daripada sektor informal. Nah, kemudian dengan data yang dimana per tiap tahun itu lulusan sarjana itu makin bertambah, sedangkan untuk lapangan kerja di sektor formal makin sedikit. Nah ini jadi gimana tanggapan Bung Rocky Gerung, solusinya lah, ataupun yang bisa dikerjakan ataupun dilakukan pemerintah dan yang kita lakukan sebagai mahasiswa sendiri. Apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk menangani hal tersebut? Terima kasih. Oke. Langsung? Ya, SDM kita udah tertinggal jauh. Kurikulum kita juga tertinggal jauh. Anda bayangkan, teknologi itu berubah setiap 8 jam. Sementara kurikulum kita hanya boleh berubah 2 tahun sekali karena ngikuti APBN. Itu konsekuensi begitu. Jadi kecepatan ilmu pengetahuan tumbuh tidak dibarengi dengan kesadaran pemerintah bahwa APBN itu mesti ditaruh di universitas itu. Itu trade off-nya begitu aja. Ekonomi tumbuh 8%, setiap pertumbuhan ekonomi 1% dia akan menyerap 400.000 lapangan kerja. Kalau tumbuh 8%, versi Pak Prabowo 4 kali 8, 3,2 juta lapangan kerja diserap. Bagus. Tetapi pengangguran kita 60 juta orang. Itu masalahnya. Jadi diskrepansi itu harus dihitung. Apa yang mesti dihasilkan oleh universitas sehingga yang dikeluarkan dari universitas itu diserap oleh sistem industri kita, sistem ekonomi kita. Berapa minggu lalu saya naik Gojek di Jakarta. Kang Gojeknya bilang begini, Bang Rocky, dia kenal karena saya sapa dia, pergi. Wah Bang Rocky ya. Kata dia, Bang kita sama-sama jaket kuning. Oh kenapa? Saya lulusan Fakultas Ekonomi UI yang sudah kira-kira 3 bulan keluar dari perusahaan dan jadi tukang Gojek. Gak ada lagi kehidupan di perusahaan. Perusahaannya tutup, investasinya berhenti, supply chain dunia itu terganggu. Boleh nggak seorang sarjana ekonomi nyari makan
di jalan pakai Gojek? Ya boleh. Tetapi pada saat yang sama dia mengambil porsi pekerjaan anak-anak SMA yang tidak lulus. Jadi penurunan kelas menengah menyebabkan hak dari kelas bawah terhadap pekerjaan diambil alih oleh kelas menengah yang turun kelas. Sementara yang dari bawah mau naik kelas nggak bisa. Setiap hari saya tahu mak-mak di sini, ibu-ibu, pagi-pagi lihat dompetnya, ya tinggal ada 20.000 untuk PAUD jajan anaknya. Dia bolak-balik ke ATM. Anda perhatikan, orang yang bolak-balik ke ATM bukan untuk nabung tapi untuk ambil uang. Tabungan yang makin habis. Karena tidak pekerjaan. Ekonomi itu urusannya pekerjaan. Dan itu yang mencemaskan kita di masa depan. Apalagi tadi saya terangkan bahwa kemampuan IT dari saudara itu ya standar sebetulnya, kan IT udah ilmu yang standar. Tetapi begitu Anda masuk dalam lapangan kerja, Anda tidak melihat potensi untuk menyelundupkan ilmumu itu di dalam komputer bisnis. Karena komputer bisnis itu di bail out langsung dari pusat-pusat server di luar negeri. Jadi itu dasarnya kenapa saya katakan real kalau kita cemas. Tetapi kecemasan itu justru menimbulkan keinginan kita untuk membatalkan harapan. Karena harapan itu ilusi, delusi, palsu. Jadi kita buat harapan sendiri sebetulnya. Dan itu yang saya anggap peristiwa politik harus dihasilkan dalam kepemimpinan Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo tetap akan dibebani oleh psikologi. Ada hutang. Hutang itu ya hutangnya Jokowi. Setiap bayi yang lahir hari ini, dia sudah berutang 50 juta rupiah. Bayinya belum lahir dia berutang 50 juta rupiah. Kenapa? Kita punya utang sekarang 8.500 triliun ditambah dengan utang BUMN bisa 10.000 triliun. 10.000 triliun dibagi pada potensi kelahiran bayi kita 2 juta per tahun. 4 juta per tahun. Artinya setiap bayi yang lahir sudah dibebani hutang 50 juta. Itu logikanya tuh. Ibu-ibu yang hamil tentu senang. Oh, saya punya masa depan, ada kehamilan. Iya. Tapi survei terhadap rasa bahagia ibu-ibu beda dengan survei terhadap si janin sendiri. Tanya pada si janin yang ada di perut ibu. Kamu mau lahir nggak kalau setelah lahir bayar hutang 50 juta Jokowi? Nggak mau. Dia memilih tinggal di rahim ibu daripada jadi warga negara dan harus bayar utang pemerintah sebelumnya. Nah ini yang kita maksud, bahwa tentu pemerintahan Pak Prabowo mengerti ini, tetapi prosedur untuk mengatakan bahwa ini bukan beban saya, itu masih seolah-olah ya mikul dhuwur mendem jero. Tapi mikul dhuwur mendem jero ada batasnya tuh. Ketika ekonomi makin buruk, ketika target 8% tidak terjadi, maka akan ada social unrest. Artinya demonstrasi tak terhindarkan karena menuntut kejujuran di dalam menyatakan siapa yang bersalah selama ini. Oke, kita masih panjang waktu. Tadi dari depan sini, Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, saya tadi pagi Bang, tadi subuh Bang, besok subuh baca 5 dokumen Bang. Dokumen Auriga, kemudian Project Multatuli, kemudian saya baca kurikulum SMP Bang itu, IPA gitu, kelas 10, kemudian biologi kelas 11, sosiologi kelas 11 dan ekonomi kelas 11 itu. Alhamdulillah Bang tidak ada saya temukan kata kerusakan tambang di situ Bang. Nah padahal kalau saya sebut nama Wakil Menteri Kehutanan yang baru mungkin Abang tahu itu siapa afiliasinya gitu. Jadi apakah masih ada harapan Bang gitu kurikulum itu bisa berubah? Karena memang tidak dijelaskan di situ bahwa salah satu kerusakan dari deforestasi lahan ini kan juga ada akibat tambang. Itu nggak ada Bang di kurikulum. Apakah itu di ekonomi, di sosiologi maupun di biologi. Itu yang kelas 10 Bang, saya periksa. Belum yang kelas 11 dan kelas 12. Mungkin pendapat Abang apakah masih ada harapan ini bisa berubah nanti di masa kepemimpinan Pak Prabowo ini. Terima kasih Bang. Banyak orang yang mengkhawatirkan soal itu. Karena ini soal yang sifatnya penipuan atau pembatalan sila kelima Pancasila, sila kedua Pancasila, kemanusiaan adil dan beradab.
keadilan sebagai rakyat Indonesia. Karena ada perintah konstitusi bahwa hasil bumi itu harus tiba di piring setiap keluarga, harus tiba di dapur setiap keluarga. Nah, kalau kita lihat komposisi sekarang, dengan mudah kita tahu bahwa wilayah-wilayah yang seharusnya dikuasai negara itu diagunkan pada oligarki. Kan dasar perkiraan kita, kan kita baca tadi proyek Multatuli, bocor alu segala macam tuh. Semua ini jadi semacam sinyal pertama bahwa akan ada disparitas, akan ada ketidakadilan. Jadi persiapan masyarakat sipil harus dimulai dari fakta itu, terutama kalangan kampus. Betul tadi bahwa Anda, siapa tadi yang bertanya, nanti Pak Rocky nanti akan konsisten nggak untuk kasih kritik? Kalau saya bilang saya tidak akan konsisten, saya tidak akan memberi kritik pada Prabowo. Berarti kalian akan ikut saya. Kan itu pertanyaan-pertanyaan retoris. Buat apa nagih saya kalau kalian pada akhirnya juga dibujuk oleh amplop? Setiap kali saya ada demonstrasi buruh, saya pidato di situ. Semua orang yang Bang Rocky tetap kritis ya, oke, besok saya mau demo buruh tuh, ikut nggak? Nggak bisa, saya mesti kerja. Nggak bisa, saya dilarang istri saya. Jadi voluntarisme kita untuk melakukan perubahan dibatalkan oleh feodalisme, dibatalkan oleh pragmatisme, dibatalkan oleh oportunisme. Saya tahu, termasuk dosen-dosen di tempat saya ngajar, UI, belakangan aja mereka bergerombol untuk kritis, bikin petisi segala macam. Nah 10 tahun ini saya diusir dari UI itu karena melakukan hal yang sama. Dan UI sekarang yang seharusnya jadi menghitung tadi yang disebutkan oleh kawan tadi, menganggap bahwa itu adalah provokasi. Bukan. Riset Multatuli, riset bocor alus itu betul-betul dasarnya adalah metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. UI merasa bahwa cuma dia yang punya metodologi, padahal metodologi UI menghasilkan bahlil. Ya, kita mesti ucapkan itu demi kejujuran akademis itu. Saya senang di sini ada banyak jaket kuning. Yang beda dengan jaket kuning UI. Sini kuningnya menyala, di UI kuningnya pucat. Dia saya tahu. UI ingin bilang dia jadi world class university. Kami Indonesia akan jadi world class university. Saya ngerti anatomi UI. Saya ngajar di semua fakultas di UI itu. Jadi saya mau terangkan bahwa poin-poin tadi kita harus seminarkan, disebarkan justru kajian Multatuli. Bantulah mereka yang dosen, bantu bikin, ya Multatuli itu panjang tapi bisa dibikin 2-3 kalimat sehingga emak-emak yang masih ragu-ragu, mahasiswa yang juga terutama OKP ini kan yang paling doyan minta duit kan, tahu bahwa kita ada dalam krisis besar tuh, yang tidak mungkin kalau kita sekedar ya saling menunggu. Ada mau memimpin nggak? Kalau nggak ya udah. Jadi kita dalam optimisme sebetulnya bahwa kita masih bisa lakukan itu tuh. Kalau kita secara hati-hati menyusun kalimat metodologis, karena saya bicara di kampus, supaya ada kualitas akademis yang menuntun proposal perubahan. Itu intinya. Makasih ya. Oke, kasih tepuk tangan. Masih mau nambah? Masih ya? Oke, satu sesi lagi. Dari pojok paling kanan dulu, ada? Oh, ada, satu. Kemudian dari mahasiswa yang mana dulu angkat tangan tadi nih? Oke, yang sini deh. Kamu ya, 2. Yang perempuan dulu. 3. Oke, silakan. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Moses dari Prodi Filsafat. Menurut Bung, potensi besar apa yang bisa kami dapat setelah kami lulus menjadi sarjana filsafat selain menjadi dosen? Oke. Terima kasih. Ini praktis banget ini pertanyaannya. Gimana, Bang Rocky? Orang paling kaya dan paling punya keahlian untuk mengekspor demokrasi itu namanya
George Soros. Soros itu kuliahnya filsafat. Tapi dia memakai metodologi filsafat, terutama metode falsifikasi dari Karl Popper, untuk menunjukkan bahwa demokrasi harus dihidupkan dengan fasilitas falsifikasi. Apa itu falsifikasi? Membatalkan argumen orang supaya timbul argumen yang lebih bagus itu. Jadi kalau Anda mampu untuk mempraktekkan minimal philosophical mode of thought, macam-macam, falsifikasi, prinsip, angsa putih, angsa hitam, kan semua itu model untuk berpikir kritis. Di dunia ini, semua penasehat ekonomi Clinton dulu adalah lulusan filosofi itu. Nah di kita di sini filsafat dianggap sebagai ilmu di awang-awang itu. Padahal filsafat adalah metodologi, cara berpikir itu. Begitu banyak manusia yang belajar hukum, ekonomi segala macam, tapi cara berpikirnya tidak menunjukkan bahwa dia paham tentang cara berpikir. Dari cara berpikirnya kita tahu dia tidak paham apa itu cara berpikir itu. Nah itu yang menimbulkan keraguan-raguan bahwa universitas bisa mengambil jarak dengan kekuasaan. Hanya dengan cara berpikir filosofi kita bisa katakan saya meragukan pendapatmu, karena itu duel argumen lebih dahulu. Nah kita mau ingin supaya mereka yang jadi anggota DPR kita filter di situ juga, filter dengan duel argumen. Jadi undang semua calon gubernur, bupati, wali kota, calon legislatif datang di kampus ini, tagih cara mereka berpikir. Itu yang saya pamerkan selama ini, bahwa untuk jadi pemimpin dia mesti lulus pertama-tama filter etikabilitas, artinya moralnya bagus. Kalau dia lulus filter itu, dia akan diuji filter kedua, intelektualitas. Mampu nggak dia bertengkar secara argumen? Mampu nggak dia menganggap bahwa masyarakat akademis itu adalah community of thought? Mampu nggak dia menganggap kita bahwa semua kita yang ada di sini berpikir di dalam perspektif kritisisme? Kalau dia lulus etika, bagus moralnya, dia lulus intelek, bagus otaknya, baru dia kita izinkan pamerkan elektabilitasnya. Yang terjadi sekarang pameran elektabilitas. Dari mana dia dapat? Dari lembaga survei, bukan dari skrutinisasi universitas. Jadi buka kampus untuk politik, tapi untuk ujian intelektualitas. Itu poinnya. Nah kita ingin kalau filter itu kita buat bagus, maka kita akan hasilkan leader. Filter selama ini hanya menghasilkan dealer. Oke. Selanjutnya tadi dari yang sini. Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Nur Fatur Rahman dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Jadi di sini saya ingin menanyakan, kita semua sama-sama mengetahui Bung Rocky ini sering sekali memberikan kritik-kritik sosial kepada figur otoritas atau para elit politik negara. Tadi juga disampaikan, kami para mahasiswa diajarkan untuk terus selalu menggeleng kepada dosen-dosen kita, bukan hanya bisa mengangguk. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mahasiswa untuk menyampaikan kritik ataupun saran-saran yang baik kepada dosen-dosen kita ataupun atasan secara konstruktif, begitu Bung, agar tidak menimbulkan suatu polarisasi dan dapat memberikan sebuah konsensus atau kesepakatan antara dosen dan juga mahasiswa ini, begitu Bung. Terima kasih. Ya, pendidikan agama Islam artinya pendidikan untuk bertengkar di dalam wilayah muamalat. Anda hanya tunduk pada wilayah vertikal, akidah Anda kan bisa pertengkarkan. Tapi kesosialan manusia itu justru dianjurkan untuk dipertengkarkan.
Negara itu urusan muamalah. Bertengkar di situ soal justice. Tagih pada dosenmu itu. Apa versi Islam terhadap sila kelima keadilan sosial? Mengapa para pemimpin agama justru doyan dapat izin tambang? Jelas itu. Dia mesti dipertengkarkan. Anda nggak akan pertengkarkan soal akidah dia, tapi konsep dia tentang kesosialan manusia itu harus dipertengkarkan. Oke, kasih tepuk tangan. Masih semangat. Ini kelihatan dari wajah-wajahnya sepertinya masih wajah-wajah yang segar. Meskipun jam sudah 10.42. Oke, saya akan berikan kesempatan kepada kelompok dari perempuan. Karena dari tadi seperti laki-laki semua yang bertanya. Saya persilakan untuk mbak-mbak yang di sini. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Monika Sitompul dari jurusan akuntansi semester 3. Ya, dari jurusan akuntansi semester 3. Jadi begini, Pak. Saya sebenarnya jangan panggil Pak Bang aja, Bang. Jadi begini, Bang Rocky. Ya. Saya nggak mau bertele-tele ya, saya mau to the point karena Bang Rocky itu nggak suka orang yang bertele-tele ya. Oke. Jadi saya sebenarnya meng-highlight dari apa yang Bung Rocky tadi katakan gitu, bahwa kita itu harus bisa berpikir radikal, berpikir kritis kepada para pemerintah. Karena sebenarnya kita yang membayar para pemerintah melalui pajak kita, iya enggak? Ya. Jadi sebenarnya yang menjadi concern saya adalah generasi boomers, milenial sama generasi Gen Z itu masih berdampingan. Yang dimana generasi-generasi pendahulu merasa bahwa mereka si paling super power dalam berpikir. Jadi yang jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya kami berpikir kritis para generasi-generasi baru ini, generasi-generasi teknologi ini, berpikir secara kritis, berpikir secara radikal kepada generasi-generasi pendahulu. Padahal pada pemerintahan dominansi daripada orang-orang itu adalah generasi-generasi pendahulu. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, Anda bayangkan dulu perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak bisa berbicara. Kalau ngomong dia gagap, gugup. Lalu ilmu psikologi bilang perempuan mengalami kegugupan dan kegagapan karena dia mesti memakai tata bahasa yang bukan milik dia, tapi milik laki-laki. Psikologi bilang itu delirium. Delirium artinya kecemasan untuk mengucapkan argumen karena mesti memakai bahasa laki-laki. Sekarang ada seorang perempuan, umurmu berapa? 21 tahun. 20 tahun. Sementara ada seorang laki-laki umur 29 tahun jadi wapres tanpa pengetahuan. Saya nggak pernah dengar dari seseorang yang fotonya nanti akan ditaruh di sebelah kanan sana, mampu untuk mengeja pikirannya secepat, secerdas, setajam Butet ini. Kan itu yang kita maksud. Bahkan dia mengkritik generasi di atasnya tuh, yang masuk dalam nomenklatur feodalisme, masuk dalam nomenklatur oligarki. Dia belajar akuntansi. Semester berapa kamu sekarang? Semester 3. Rencana DO semester berapa? Ya kalau pikirannya udah begini DO aja karena dia udah paham kok. Dia menunjukkan prinsip akuntansi yang pertama bahwa audit eksternal lebih penting daripada audit internal. Akuntan begitu. Banyak akuntan disewa oleh perusahaan untuk memutar-mutar angka. Dia perempuan jadi auditor publik, mengedit secara eksternal keadaan politika dan ekonomi. Semua itu yang kita inginkan di sini. Dan dibuktikan bahwa dulu perempuan itu disebut the unspeakable, nggak bisa bicara.
Sekarang dia kita sebut the unstoppable, tidak bisa dihentikan bicaranya. Nah, karena seorang perempuan udah bicara, udah lengkap seluruh pengetahuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sepertinya